Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih guys kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada yang sudah subscribe channel ini, sama ada yang lama-lama ataupun yang baru subscribe channel ini. Terima kasih, selamat bergabung saya ucapkan. Ini channel berbentuk video reaction ya. Jadi pada kali ini guys, saya mau react satu tajuk yang agak menarik guys. Tapi sebelum saya pergi react video ni, kepada anda yang menonton video ni, bantu saya guys dua perkara. Yang pertama, bagi like sekali, dan juga bagi yang belum lagi subscribe channel ini, bolehlah anda subscribe channel ni ya. Oke, terima kasih banyak-banyak. Jadi guys, kepada anda yang subscribers ataupun yang sentiasa ada di channel ni, kepada supporter channel Tengkoruk channel ni ya, terima kasih banyak-banyak guys. Tanpa kalian semua guys, tidak adalah saya duduk di sini nih membuat video reaction ya. Jadi kali ini guys, saya mau react satu tajuk yang agak menarik, yaitu kagum TNI Indonesia menang telak setelah diremehkan. Dia punya tajuk pun dia seumpama satu yang gambaran yang wow, kita mau tahu kenapa dia menang setelah diremehkan. Jadi macam ibaratnya bila balas dendam lah kan guys, setelah diremehkan, dikecilkan ke mungkin gitu kan. Lepas tu menang pula. Jadi kita tengok video ni guys, macam mana TNI menang setelah diremehkan oleh pihak lawannya. Jadi sama-sama kita saksikan video ni. Lepas tu nanti di belakang video ni saya akan beri sedikit komen ya daripada saya secara pribadi lah. Jadi jom kita saksikan video ini guys. Melihat tentara Indonesia, memang tubuhnya nggak terlalu besar apabila dibandingkan dengan tentara asing. Tentara asing memang tubuhnya kekar-kekar, besar-besar, tulangnya pun besar, apalagi burungnya. Oke guys. Apalagi yang satu tuh guys, jangan diambil kira. Tapi kita di Asia Tenggara nih, sebenarnya begitulah kita punya size nih, berbanding dengan Amerika, berbanding dengan negara Arab. Dia kecil-kecil gitulah, tidak seperti dorang. Tetapi nanti di belakang video nanti saya bagi tahu apa kelebihan yang jenis size macam nih. Astagfirullah. Suatu ketika tentara Indonesia pernah diremehkan dalam sebuah perlombaan rimpak atau Rim of Pacific. Oke. Tentara Indonesia diremehkan karena postur tubuhnya yang kecil-kecil. Gara-gara Tidak seperti ini tentara Australia atau tentara Eropa atau tentara Amerika yang kebanyakan tubuhnya besar-besar. Namun siapa sangka Indonesia berhasil membungkam mulut mereka dengan tentunya meraih banyak penghargaan di acara rimpak tersebut. Ini yang perlu kalian ketahui. Rimpak atau Rim of the Pacific merupakan latihan perang angkatan laut yang diikuti negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Rimpak Latihan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika Serikat. Biasanya melibatkan kekuatan angkatan laut dari negara-negara yang sedang tidak bermusuhan dengan Amerika Serikat dan berlangsung sejak 2008 selama lebih dari 1 bulan. Negara-negara yang ikut dalam peserta latihan rimpak adalah Australia, Brunei, Kanada, Chile, Kolombia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, ada juga Peru, Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Singapura, Thailand, Tonga, Inggris, dan lainnya. Tentunya nggak ada Cina dan Rusia. Cina tiada, Rusia tiada. Oke. TNI Angkatan Laut ketika berpartisipasi dalam rimpak yang diselenggarakan di Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 2014, pernah mengirimkan satu kapal perang. Guys. Ini kapal TNI kan ya apa nih? Dan lebih dari 200 pasukan korps marinir. Oh betul, Indonesia punya. Daripada Beret kenal sudah dengan dia punya lambang bendera lah sebelah kanan. Itulah kelebihan apa nih? Nah, bila saya reaction kan guys, saya nampak begini pun boleh kenal sudah. Oke, ini Indonesia. Tapi jangan silap guys, di mana ya? Ada satu negara apa ya? Sama bajunya guys dengan ini pemakaiannya.
Dari segi beritnya warna merah. Lepas tu dia punya pemakaian pun sama dengan pasukan Kopassus. Ada tuh di channelnya, saya lupa pula guys. Peran kapal perang TNI Angkatan Laut yang dikirim ke Rimpak adalah untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lain. Cantik kapal ini. Siapa punya kapal nih? Mereka sejak ni begini nih. Dia kapal induk yang ada jet tempur di atasnya. Macam ni barulah. Kalau Indonesia ada macam ni kan. Wow, lagi guys, keren. Cuma dari segi budget lah. Begini nih guys. Budgetnya miliar guys. Berjuta-juta miliar. Begini nih. Lepas tu cost operasinya pun tinggi guys kalau ada kapal macam ni. Dari berbagai negara tentunya. Tentunya materi yang diajarkan di acara Rimpak tentang operasi-operasi kemiliteran dan bukan operasi mancing di kali strike-strike, ternyata sempak hasilnya. Kehadiran para marinir TNI Angkatan Laut selalu menarik perhatian karena dari ukuran badan dibandingkan dengan marinir dari negara Ya. Tengok size-nya itu. selalu menarik perhatian. Karena dari ukuran Ini aja kita tengok size ukuran Amerika ini, negara luar Amerika kan, Australia nih. Tengok kecil. Tapi nanti di akhir video saya bagi tahu apa kelebihan badan-badan kecilnya. ukuran badan dibandingkan dengan marinir dari negara Amerika atau Eropa, ukuran badan personel marinir TNI Angkatan Laut termasuk kecil. Para marinir TNI Angkatan Laut awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara Rimpak yang dalam latihannya sangat bergaya ala marinir Amerika Serikat itu. Tapi selama menjalani latihan perang yang terkenal berat itu, para prajurit marinir TNI Angkatan Laut justru banyak yang berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Kalau nggak tahu prestisius silakan cari di Google. Prestisius apa itu? Cari di Google. Prestasi ikut. Medali penghargaan dari marinir Amerika Serikat yang berhasil diraih para prajurit marinir TNI Angkatan Laut di antaranya adalah medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan, kekuatan, dan keperkasaan seorang prajurit marinir. Godzilla. Dengan sejumlah prestasi yang diperoleh prajurit marinir TNI Angkatan Laut, para marinir dari negara lain khususnya marinir Amerika Serikat pun dibuat terheran-heran. Mengapa terheran-heran? Pasalnya para prajurit marinir Amerika Serikat yang kebanyakan berbadan raksasa itu merasa tak berdaya ketika harus berlomba baik dalam keterampilan berperang maupun ketahanan fisiknya saat latihan perang. Pada acara Rimpak yang berlangsung pada bulan Mei 2014, banyak prajurit marinir dari berbagai negara kembali kagum terhadap keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik marinir TNI Angkatan Laut. Bukan hanya kagum saja, para prajurit marinir dari berbagai negara asing juga terkaget-kaget. Mengapa? Karena para prajurit marinir saat memenangkan sejumlah lomba keterampilan bertempur dan ketangguhan fisiknya ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, nanti saya tidak komen, tapi saya akan komen melalui video macam ni. Kalau ditengok daripada size tentera Indonesia dengan tentera luar negara seperti Amerika, seperti Australia, memang size-nya jauh beza guys. Ibaratnya apa ya? Kalau saya tengok sini, bolehlah nampak ibarat sendiri boleh nampak. Tapi apa kelebihan berbadan yang kecil nih guys? Dari segi kelicikan ataupun kelincahan. Kalau dari segi pasukan khusus amat sesuai berbadan kecil guys. Sebab dorang fleksibel guys. Tidak boleh terlalu besar ya guys. Sebab menurut apa yang saya info yang saya dapat, apabila berbadan kecil ni senang dia punya pergerakan berbanding dengan badan besar. Jadi itu kemenangan nomor 1 yang terdapat pada TNI. Yang kedua, apabila berbadan besar nih guys, dari segi dia punya physical ataupun dari segi contohlah melakukan sesuatu perlombaan ataupun lomba lari gitu kan, dia memang lambat guys kalau yang berbadan besar, sebab berat. Dan juga kalau dari segi physical nih,
itu tidak menunjukkan berbadan besar itu kuat. Dan berbadan kecil itu tidak semestinya adalah lemah. Sebab apa? Dari segi teknik, kalau saya tengok latihan-latihan yang dibuat oleh pasukan Kopassus khususnya ya, dia punya latihan guys bukan alang-alang, latihan gila dan mematikan. Sebab apa? Macam latihan dorang nih guys, kalau kita tengok dari segi latihan yang macam angkat berat ataupun tumbuk nih apa batak berapa sampai 63 susun batak blok, dia tumbuk satu kali hancur guys. Lepas tu kasih patah, ada satu besi tu dikasih patah depan-depan para pemimpin tentera negara luar di apa nih PBB. Masa tu saya ada nampak orang buat demonstrasi, pasukan daripada wakil Indonesia yang banyak buat demonstrasi sebab orang punya kehebatan tuh guys yang luar biasa. Jadi kelebihan-kelebihan yang berbadan kecil ini sebenarnya banyak guys ya. Kalau saya ulas di sini satu persatu memang panjang lah guys, tapi mungkin anda pun boleh juga seperti mana Edwin cakap tadi, cari di Google sajalah kan. Tapi berbeza lah. Jadi itu pandangan saya. Artinya bila berbadan kecil dan berbadan besar tu tidak semestinya berbadan besar tu hebat ya. Sebenarnya paling penting adalah teknik permainan itu. Itu yang paling penting yang perlu ada di setiap orang ya. Jadi kalau ditengok daripada video ni, negara Indonesia dia banyak memenangi medal ya, ataupun daripada pertandingan ataupun peraduan antara negara-negara lain ya, tentera-tentera negara lain dengan negara Indonesia. Negara Indonesia banyak mendapat memenangi kejuaraan pertandingan itu, walaupun pada mulanya diremehkan oleh pihak lawan sebab nampak kecil-kecil. Wah ini nih ndak hebat nih. Sekali lawan kalah yang besar tuh. So itu je lah dia punya kesimpulan kan. Jadi itu saja untuk kali ini. So guys, kepada anda yang menonton video ini terima kasih ya. Kita bertemu lagi nanti di lain waktu ataupun di video akan datang. Jangan lupa kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang tombol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.